Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pemaparan materi salah satu tugas saya, yaitu di Diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini adalah salah satu tugas aksi nyata di modul 1.4 kegiatan dari calon guru penggerak. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali karena di kesibukan pada pagi hari ini menyempatkan waktu. Saya hanya ini semata-mata karena tugas dan memang harus dilaksanakan. Langsung saja ke materinya. Di sini adalah modul 1.4. Dalam modul 1 itu terdiri dari 4 submodul, yaitu ada modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ketika yang kemarin itu adalah tentang visi dan prakarsa perubahan. Kemarin sudah kita laksanakan bersama, dan ini adalah tugas yang berikutnya, yaitu tentang budaya positif. Kita langsung saja ke materinya. Di sini ada yang pertama, yaitu pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Itu ada 6. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti di dalam keenam materi tersebut itu adalah kaitannya kita sebagai pendidik, bagaimana kita untuk membawa peserta didik kita, terus posisi ataupun kebutuhan ataupun kita sebagai pendidik itu harus bagaimana. Nanti di sini materinya itu sangat bermanfaat, dan juga ternyata kita harus seperti ini di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, coba kita lihat dulu untuk perubahan paradigma. Atau di sini ada sebuah kegiatan yaitu kepal tangan. Di sini ada, kita umpamakan misalnya ada bapak dan ibu guru berpasangan. Yang satu mengepal tangan karena ini adalah berisi sesuatu yang berharga bagi Anda, sangat berharga. Nah, yang satunya lagi mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk membuka isi dari kepalan tangan tersebut, baik dengan bujukan, rayuan, menghardik, mengancam, atau dengan bujukan halus, suap, atau apa saja biar lawan panjenengan mau membuka kepalan tersebut. Kira-kira kepalan tangan panjenengan yang jenengan pegang dengan rayuan, bujukan, ancaman, apakah Anda, Bapak Ibu guru, mau membuka kepalan tangan yang berisi sesuatu yang berharga itu? Mau dibuka apa bersihkekeh? Dirayu, diancam, buka apa tidak? Penting banget. Ini berupa isi yang sangat penting bagi jenengan. Tetap bertahan atau silahkan. Ini saya punya ini. Saya
berikan ke panjenengan semua atau bagaimana? Pertahankan di gratis ya enggak? Kalau dipertahankan, kenapa dipertahankan? Karena sangat bermanfaat bagi diri kita. Sangat bermanfaat bagi diri kita. Terus karena isinya kue apa ya namanya rahasia besar. Berisi rahasia besar. Apakah ada yang mau membukanya kepala tangan tersebut? Fleksibel. Tergantung suasana. Itu juga benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya benar. Bersikukuh dengan apa yang kita miliki, boleh. Terus fleksibel, mau membukanya kalau ini misalnya berupa ilmu, ya kita bagikan kepada yang lain. Karena di dalam kepala itu di situ dituliskan buka apa tidak. Boleh dengan ancaman, hardik, dirayu, atau dengan menjawab buka dong tangannya atau buka dong kepalanya. Nanti saya beri 1 mangkok bakso misalnya. Atau jangan dengan ancaman buka apa tidak, kita lawan kepala itu, malah adu jotos. Itu adalah gambaran kita untuk nantinya sampai kepada materi berikutnya. Di situ ada sesuatu yang bisa kita pertahankan atau bisa juga kita buka. Di sini dalam teori kontrol atau teori pilihan itu ada ilusi guru mengontrol murid. Di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik itu memang perlu mengontrol. Namun kita ingat tugas kita itu adalah menuntun. Sesekali boleh kita mengupayakan murid kita, kamu tugasnya sudah belum? Kukunya sudah dipotong belum? Tadi pagi berangkat sekolah, sarapan belum? Kontrol kecil-kecil. Tapi di dalam tugas guru itu adalah memberi stimulus atau tuntunan. Kita membawa murid kita mau dibawa kemana. Kita hanya memberikan, menuntun, mendorong sesuai dengan apa yang mereka dicita-citakan atau yang mereka inginkan. Nah, di dalam teori yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh misalnya, kita membawa peserta didik kita. Nah, di tengah jalan ataupun di suatu pertemuan, kita bilang ke anak tersebut, kamu sebaiknya seperti ini, lebih belajar lagi, lebih kreatif lagi, lebih efektif lagi. Nah, di situ itu akan membuat kita, karakter kita itu atau karakter peserta didik itu semakin tertanam, berkembang. Terus dia tahu, oh ternyata kita sebagai guru juga tahu karakternya peserta didik itu seperti ini. Dari cara itu kita dapat membawa atau merasakan ketika anak kita berbuat, menjawab atau melakukan hal yang tidak selaras, seimbang ataupun menyimpang dari keadaan kelas, kita dapat menegurnya dengan halus. Kita tidak boleh mematikan apa yang dipunyai oleh peserta didik kita. Nah, untuk yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini saya punya ini pemaparannya. Nah, di sini ilusi ketika kita membuat orang merasa bersalah
itu dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi di sana kita tidak boleh, karena kita juga kadang sebagai guru sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku. Kita harus mengupayakan pesan yang kita sampaikan kepada peserta didik itu dengan suara yang lemah lembut. Kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu pintar, dan sebagainya. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan yaitu dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, seorang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif. Kita memaksakan anak kita saja. Kamu makan pakai ini, itu hanya pada saat itu dia mau. Di kemudian hari mereka akan balik lagi. Peserta didik kita pun begitu. Kalau kita paksa, hari ini kalian harus seperti ini, itu tidak akan berlangsung lama. Karena itu sifatnya paksaan. Namun di situ kita harus memberikan solusi. Kita selalu berkolaborasi dengan anak supaya anak satu di kelas itu merasa nyaman, senang berangkat sekolah. Oh, besok saya mau berangkat seperti ini, besok pelajarannya ini. Mereka akan berangkat dari rumah sudah membawa motivasi atau aura yang tersendiri. Nah, di sini dalam paksaan itu tidak akan membawakan hasil yang terbaik, karena itu tidak akan berlangsung lama, tidak akan konsisten. Tetapi itu adalah harus justru nanti bisa menimbulkan permusuhan. Aku kalau sekolah dipaksa sama guru seperti ini. Kapan ada guru liwat? Saya mau berbuat seperti ini misalnya, karena dia dulu mempunyai unsur paksaan oleh gurunya. Nah, itu tidak akan baik, dan juga kita harus mengupayakan bahwa yang kita lakukan itu dapat membawa dan diterima oleh anak tersebut, supaya dia teringat ketika, oh ya, saya dulu belajar seperti ini. Saya dibawa ke lapangan untuk mengamati apa misalnya binatang terbang atau binatang loncat atau yang lainnya. Terus untuk yang berikutnya di sini. Tadi kita bicara tentang disiplin. Kita sering besok anak-anak silahkan untuk memakai pakaian ini. Besok tugas dikumpulkan jam 7 untuk melatih kedisiplinan. Sebenarnya apa sih itu disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kita juga belajar, saya juga belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kita terangkan dulu, karena tadi kita di awal juga membicarakan atau topik kita yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Jadi kita menanamkan ke murid atau ke peserta didik kita belajar kata arti dari disiplin tersebut. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang akan dihargai. Contoh,
murid kita. Pagi datang, kita tanya, sudah sarapan belum? Sudah. Bangun tidur jam berapa? Bangun sendiri atau dibangunkan orang tua? Dari sana kita bisa menerapkan disiplin waktu. Makan berapa kali sehari kamu? 3. Jam berapa? Tidak pasti Bu misalnya. Nah, di situ ketika kita masuk ke kelas, kita bisa memberikan contoh-contoh disiplin ataupun penerapan secara langsung. Waktunya masuk, ya masuk. Waktunya istirahat, istirahat. Karena dengan disiplin kita akan tahu tujuan dan harus apa atau apa yang akan dia cari dalam disiplin tersebut. Nanti dia akan tahu, oh ternyata dengan disiplin saya bisa mengatur waktu, mengatur pola makan atau tepat pada sasarannya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Patuh. Disiplin, patuh. Saya harus disiplin karena kalau tidak disiplin saya akan seperti ini misalnya. Disiplin itu hubungan kata dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini yang kata yang merah disiplin kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang sebenarnya kalau kita disiplin, contohlah kita saja pendidik, kita disiplin, kita merasa nyaman apa justru kita merasa tidak nyaman? Tidak nyamannya kenapa kalau kita disiplin? Lagi kasih memberatkan. Tapi apakah dari ketidaknyamanan itu jenengan atau bapak ibu semua menerapkan kepada murid itu bagaimana caranya? Biar anak kita, oke lah, bagi kita misalnya dengan disiplin kita kok merasa bukan tertekan, apa ya namanya, kurang gerak atau kurang lah, ayo kayak gitu teman atau bagaimana. Tetapi ketika kita ke murid, kalau dalam artian yang belajar, kata disiplin itu arti belajar, kan dengan senang apa setuju apa tidak? Setuju. Tetapi kalau lawan dari disiplin itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena di sana disiplin yang ada, oke lah, saya disiplin waktu misalnya. Saya terapkan ke anak-anak, waktunya masuk, bel masuk, ya silakan kalian langsung masuk ke kelas. Tapi bagi yang menerima kata disiplin silahkan masuk ke kelas, pasti di sana, guru jajan belum selesai kok sudah disuruh masuk, mungkin seperti itu. Tetapi kita berusaha bagaimana agar anak itu disiplin di dalam kelas. Nah, dari paradigma ini, kata disiplin, oke lah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, tetapi dengan disiplin kita berlatih. Ternyata dengan disiplin itu kita mampu, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang jadi tujuan kita. Adapun nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan
mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu setiap perbuatan memiliki sesuatu atau memiliki suatu tujuan. Ini nilai-nilai kebajikan kita. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dari dalam diri kita. Terus yang ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan ada kreatif. Ini sebenarnya ada lagunya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, mandiri dan bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini untuk nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi tadi yang pertama itu adalah tentang materi disiplin. Terus materi kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, bukan prostitusi. Oke. Adapun yang pertama tentang materi yang kedua itu adalah ini. Pada teori motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adapun motivasi eksternalnya apa yang akan terjadi jika apabila saya tidak melakukannya. Untuk teori yang pertama yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di sini dari motivasi eksternal. Misalnya, saya menghindari ketidaknyamanan. Hari ini contoh, hari ini saya dapat panggilan atau disuruh untuk mengikuti suatu kegiatan yang diadakan di Korwil misalnya. Aku makan baiklah daripada muka aku seperti ini. Nah, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut. Daripada aku makan, nanti saya dibilang ini, dibilang itu. Nah, itu juga kurang tepat. Lah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi saya berangkatlah supaya nanti saya dapat diceritakan di sana itu loh. Di alam, iya, mendapat predikat misalnya. Itu dicontoh seperti itu misalnya. Nah, itu hanya untuk mencari imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh lagi, saya ikutlah supaya nanti dapat sertifikat banyak misalnya. Iya, saya ikut supaya dapat uang saku atau yang mana begitu. Itu juga motivasi perilaku manusia. Terus kita harus bagaimana? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu adalah tujuan internal dalam diri kita, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Yang 1, 2 itu adalah kekurangannya. Tetapi yang nomor 3, aku harus medu baiklah. Ilmu bermanfaat bagi saya. Orang berlaku sekarang mungkin di kemudian hari
kita bisa menggunakannya. Terus semakin banyak ilmu, kita menjadi tahu dunia itu luas. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Orang itu menimba ilmu tidak akan ada habisnya. Saya selalu butuh ilmu. Saya ikut kegiatan workshop, seminar atau apapun itu, tetapi tidak untuk yang nomor 1 ataupun yang nomor 2. Kita usahakan yang nomor 3. Berat, tetapi kita ambil manfaatnya. Tidak mengambil uang sakunya, tidak mengambil imbalannya, tetapi itu adalah untuk kepentingan diri kita, menambah pengetahuan, wawasan, dan juga ilmu. Nah, itu adalah tujuan dari motivasi yang ada di dalam tubuh kita atau internal kita, kepentingan kita, tidak demi orang lain. Nah, yang berikutnya di sini ada Ki Hajar Dewantoro. Ini adalah sosok bapak yang mencetuskan 3 prakarsa, yaitu apa? Ingarso Sungtulodo, Imadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ini juga mencetuskan kata merdeka, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri juga berat, walaupun kita yang memerintahkan. Contoh, berat apa iya berat? Saya akui berat. Contoh sholat, mengkon nanti putul teh jam 2 kurang 3 menit nembe sholat. Padahal ini tubuh kita, diri kita. Jangankan memerintah orang lain yang punya pemikiran, ide berbeda, tetapi kita bawa dari diri kita dulu sendiri. Ternyata juga lebih berat. Sing kepenak diperintahkan turu ya. Tetapi itu juga kadang susah, bahkan bukan kadang, sering. Ketika di sana kita ngantuk, kita pindah ke kamar, malah semakin mencerong mripate. Tapi di sini untuk kata merdeka itu tidak lepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Itu adalah kata-kata dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Selama ini Bapak Ibu memberi hukuman atau memberi penghargaan kepada anak-anak, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Wih, kamu pintar, kamu pandai, nanti kamu tak beri ini. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu yang orang meminta atau membujuk. Adapun dorongan eksternal, ada faktor ketergantungan. Di sini yang berwarna coklat apa itu adalah dampak dari pemberian penghargaan. Jadi kita selama ini, ayo anak-anak, silakan yang bisa maju, nanti Bu Guru kasih permen. Itu kita beri penghargaan. Namun di sana kata penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Namun di situ dituliskan dalam arti
Yang pertama, dampaknya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Aku ngesuk harus maju lah, mau menawa dapat hadiah. Jadi si anak timbul, siapa tahu dapat ini, siapa tahu dapat ini. Nah itu juga berjangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Karena itu sifatnya kita kadang autodidak. Terus yang berikutnya, dampaknya adalah penghargaan menghukum. Di sini kadang kita sebagai pendidik, ketika melihat peserta didik kita melakukan kekeliruan, yang kita ambil pertama, contohnya saya adalah langsung, oh salah. Padahal itu bukan salah satu ciri yang terbaik, tetapi seharusnya kita mencari solusinya. Terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Saya sendiri di kelas sering, ayo silakan siapa yang bisa maju, maju dulu. Kadang sulit sekali untuk memerintah peserta didik kita untuk maju. Barang dia sudah maju, saya ngerogosak. Ini buat kamu. Dia langsung ngerti ya sih aku maju bu, makanya kalau disuruh maju maju. Nah di situ kita tidak berpikir panjang. Kedepannya anak itu mau jadi bagaimana ketika kita sering memberi seperti itu. Justru di sini anak timbul majulah mau menawa oleh hadiah. Jadi ada pamrihnya. Justru itu tidak akan membuat efektif. Jadi anak itu tadi mau menawa atau yang lainnya. Terus penghargaan dapat merusak hubungan, pasti. Karena nanti setelah timbul itu, sana kamu saja, siapa ngerti bu guru duwe hadiah atau yang sebagainya. Nah di sini di dalam penghargaan ini juga kita harus pandai-pandai mengaturnya. Karena anak juga kadang antara diberi hukuman, diberi penghargaan itu sama-sama takutnya. Takut seperti tadi saya tadi pagi memberikan permainan benar salah. Nanti yang kelompoknya benar diam di tempat, yang kelompoknya salah silahkan nanti untuk mendapat hukuman atau penghargaan. Jadi mereka langsung di sini terpikir aja masih salah. Nah mereka tapi justru menambah konsentrasi bagaimana dalam tim tersebut tidak ada yang salah. Penghargaan dapat menurunkan kualitas, itu pasti. Kenapa pasti? Karena di situ saya sampaikan tadi, iyalah, kok baik sing biasa. Jadi mereka ada yang justru tidak mau memunculkan ide-idenya. Jadi sudah silakan kamu saja. Selain menurunkan kualitas, juga mematikan kreativitas. Oh, wis kok nengkono baik. Dalam mengko guru pasti perintah itu anak lagi. Nah, itu disitulah kita yang harus mewaspadainya. Karena juga di sana kita tantangan untuk memberikan hal itu, kita harus pandai-pandainya bagaimana supaya anak semuanya tidak hanya tertuju satu anak, biar mereka tetap kualitasnya ada, kreativitasnya ada, dan juga motivasi belajarnya masih tetap ada. Terutama motivasi dari dalam diri dia sendiri harus disemangati sebelum berangkat, yaitu misalnya oleh kedua orang tua ataupun malamnya sudah digereneng-gerenengi oleh orang tuanya, supaya bagaimana besok ketika berangkat harus dalam posisi yang bagaimana. Nah, di sini ada suatu tindakan buruk, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi.
konsekuensi. Di sini dulu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terlihat atau tidak ini? Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Nanti ada tugas untuk Bapak Ibu. Nanti silahkan menjawab untuk apakah kata ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Dicek dulu silakan perbedaannya. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tetapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang timbul dari hukuman adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun di sini untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Anak menghargai disiplin, ada stimulus tanggapan bukan paksaan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri namun tidak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan juga kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini untuk hukuman dan konsekuensi itu adalah dua hal yang sama-sama menertibkan, namun caranya yang berbeda. Selama ini kita ke peserta didik kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Kalau saya cenderung hukum. Tetapi ternyata setelah tahu konsekuensi, kenapa kita tidak menjalankan konsekuensi? Nanti di sana kita akan tahu. Hukuman tadi di sana dituliskan membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kadang kita di sini kepengen anak seperti ini, tetapi ternyata ketika belajar teori ini ternyata lebih cepat kita memberikan konsekuensi, karena di sana tidak mematikan. Tapi kita baca, kamu seperti ini salah, harusnya kamu seperti ini. Jadi tidak langsung salah, push up. Itu kalau salah, push up, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kamu terlambat 5 menit, silahkan. Nanti kamu membersihkan kamar mandi. Hukuman atau konsekuensi? Oh, disitulah. Di sini konsekuensi kita lihat hukuman dan konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, tetapi di konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kita lihat contoh-contohnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anak tersebut terlambat ke sekolah, oleh kita silakan ditulis 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi.
sampai 100 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat nanti jawaban nomor 1 konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi ingat-ingat ya Bapak Ibu, ini tadi apa? Konsekuensi, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Oh tidak, ini kurang 3. Ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kamu tidak mengenakan sepatu hitam, maka kamu dilarang menggunakan sepatu sehari selama di sekolah. Konsekuensi. Mencatat 100 kali hukuman, mengelilingi hukuman. Ya, berarti tadi keliru yang di sini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Dan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Dan yang terakhir tadi mungkin belum terbaca, ini adalah untuk perbedaan tadi antara hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini mari mulai hari ini kita mulai membuka diri dengan konsekuensi. Tidak selalu melakukan hukuman kepada peserta didik kita, karena yang selama ini sering kamu tidak mengerjakan PR, silakan kalian kerjakan, atau lari 10 kali keliling halaman sekolah, atau hormat bendera sampai jam 9. Tetapi kita bisa buat konsekuensi. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Tidur, lupa, atau apa, mungkin peserta didik kita sampai seperti itu. Tapi kita bisa silakan nanti istirahat, kamu tidak jajan dulu, tapi mengerjakan PR dulu. Bu guru potong waktu kamu istirahat 5 menit untuk mengerjakan PR tersebut. Itu konsekuensinya. Jadi tidak bisa baik Bu, boleh, tetapi kita beri waktu, jangan diubah. Dalam artian selama pembelajaran berlangsung silakan mengerjakan, tetapi kita hitung dulu, misalnya soalnya 10, silakan diselesaikan dalam waktu ini, kamu dipotong jam ini untuk mengerjakan tugas tersebut misalnya. Nah terus yang berikutnya, ini tadi sudah, nah ini restitusi. Sudah pernah dengar Bapak Ibu kata restitusi? Tadi yang sering didengar kata yang sering didengar malah kata prostitusi. Tapi bukan itu. Kita melihat ataupun kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti kemarin yang saya praktekkan, ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, saya buat solusi dengan kondisi ataupun dengan
yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid-murid untuk mencari masalah mereka. Nah, di sini nanti di dalam restitusi itu mereka akan mencari kesalahannya sendiri. Misal anak tidak mengerjakan PR, kita langsung memberi hukuman. Silakan, kamu tidak mengerjakan PR, kamu langsung mengerjakan di luar, misalnya itu hukuman. Tetapi dengan restitusi kita bisa mencari solusinya. Kita tanya kepada peserta didik tersebut, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya ketiduran, Bu. Misalnya anak jawab tersebut, jawab seperti itu. Lah kenapa kamu tertidur? Saya menonton bola, Bu. Saya nonton televisi sampai larut malam. Apakah kegiatan itu melanggar keyakinan ataupun nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah? Ada. Nah, terus di situ kita cari solusi. Kenapa? Apakah kamu mau memperbaiki diri? Iya, Bu, saya mau memperbaiki diri. Dengan cara seperti apa? Kita tanyakan kembali ke murid, yaitu satu, dengan tidur tidak terlalu larut malam. Kapan kamu mulai tersebut? Mulai besok pagi, Bu. Saya akan berangkat lebih awal dan juga akan membuat kesepakatan dan tidak akan melanggarnya lagi. Jadi orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Jadi kita di sini kita tidak langsung menyalahkan murid tersebut, tetapi kita bagi muridnya tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nonton bola. Kenapa kau nonton bola? Sama siapa? Sama orang tua. Dengan nonton bola terlalu lama, itu kalian jadi anak di sekolah. Kamu itu sudah betul apa seperti itu? Belum, Bu. Nah, kata belum itu, kita kan tidak merendahkan dia, tetapi justru dia bangkit dengan sendirinya. Ya, Bu, saya salah. Mulai besok saya akan tidur lebih awal, mengurangi menonton televisi supaya saya tidak lupa ada PR. Itu langkah kita, seharusnya seperti itu. Jadi kita ajak murid berbicara, mencari solusi, dan solusi apa yang ditemukan oleh murid. Kalau seperti yang kemarin saya temukan, itu katanya mau memperbaiki diri, yaitu dengan tidur tidak terlalu malam. Terus juga membunyikan alarm biar tidak kesiangan. Kalau alarmnya lupa bagaimana? Saya tanya. Dia jawab, saya akan meminta bantuan kepada orang tua maupun kakak untuk membangunkan saya. Nah, itu kan mereka mencari masalah. Solusinya apa? Dipecahkan langsung dengan murid. Nah, setelah mencari solusi ketemu, ditanya, kamu mau berlaku mulai kapan? Kamu menjaga itu tidak terlambat. Saya akan mulai besok. Oke. Guru besok tunggu dengan suasana dan kamu tidak akan terlambat lagi. Baik, Bu, si Bu. Nah, alhamdulillah di kemudian harinya anak sudah memperbaiki kesalahan. Tujuan ada juga tidak merasa terlalu disalahkan oleh kita, tetapi kita cari solusinya bersama. Itu untuk yang sekian materi. Nah, di sini ada disiplin, ada
hukuman, disiplin itu konsekuensi dan institusi, ini tadi sudah. Kalau konsekuensi korban bisa diapakan, tapi restitusi korban mendapat ganti. Ini untuk yang tujuan dari perbedaan antara hukuman dan disiplin. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Betul. Bukan untuk menebus, tetapi belajar dari kesalahan. Seperti yang tadi, mencari kesalahan dia apa, solusinya apa. Terus memperbaiki hubungan, itu pasti. Terus tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawarkan, kamu maunya seperti apa, bukan untuk dipaksa. Itu kita. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Itu tadi sudah ada contoh kita dalam menerapkan restitusi. Jadi kita tidak semata-mata menyalahkan peserta didik, tetapi kita harus bisa membawa dan mencari solusi pada masalah-masalah yang ada pada peserta didik kita, yaitu biar dia juga mempunyai motivasi. Oh, ternyata tidak disalahkan oleh para guru. Gitu. Terus yang ketiga itu keyakinan kelas. Di sini, apakah di kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Kalau belum, silahkan besok dimulai dari asesmen diagnostik dulu. Kita tanyakan kepada peserta didik kita. Kemarin saya mempraktekkan di kelas membuat keyakinan kelas. Saya bagikan kertas itu pakai buku tulis, saya tulis di situ tentang saya. Saya menginginkan guru yang seperti apa? Panggilan saya apa? Makanan kesukaan saya apa? Dari minuman, makanan, kegiatan atau hobi, cita-cita saya tuliskan di situ. Silakan dituliskan, diisi dengan hati kamu. Saya bilang begitu. Di sana menuliskan guru yang saya inginkan. Salah satu menuliskan, saya ingin guru yang tidak galak, guru yang sabar, guru yang tidak marah-marah, begitu. Oke, saya terima. Nah, dalam keyakinan kelas tersebut itu kita buat secara bersama-sama. Kepengennya kelas ini seperti apa sih? Silahkan kita tuliskan di sticky note misalnya, atau misalnya pakai kertas, menuliskan. Anak membuat keyakinan kelas, satu anak menulis satu keyakinan kelasnya atau apalah, yang penting membawa kelas kita menuju kebaikan. Karena keyakinan kelas itu kita buat atau bersama-sama. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara bersama juga, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik dia. Seseorang akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Saya yakin di kelas Bapak Ibu sudah ada peraturan. Namun peraturan itu siapa yang membuat? Kita, guru, bahkan sekolah. Peraturan sekolah jreng-jreng banyak. Tetapi ketika keyakinan kelas itu kita harus melibatkan peserta didik. Kita membuat keyakinan kelas. Misalnya tidak membuang sampah di kelas, saling tolong menolong,
saling menghormati. Beda dengan peraturan yang terpampang di kelas kita. Masuk jam sekian. Aturan pakaian hari Senin memakai seragam ini, Selasa seragam ini, Rabu seragam ini. Tetapi untuk keyakinan itu timbul dari dalam diri peserta didik. Peserta didik menuliskan apa sih yang diinginkan dalam atau di diri peserta didik itu dapat dituliskan di sticky note tersebut, dan keyakinan-keyakinan itu nanti kita sepakati bersama. Kita sepakati untuk menjadi suatu keyakinan yang tidak boleh ataupun antar peserta didik itu saling mengingatkan bahwa di dalam keyakinan kelas kita itu ada ini, ada ini, ada ini. Dan keyakinan itu diikuti dan ditulis oleh semua anggota kelas tersebut. Itu untuk keyakinan kelas. Terus yang berikutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kita tinggalnya di kelas. Kalau peraturan yang membuat itu bukan peserta didik, namun ketika keyakinan itu peserta didik kita libatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Jadi paling tidak dalam diri peserta didik ketika melanggar itu saya berarti melanggar keyakinan kelas, padahal itu yang saya tuliskan. Kenapa saya melanggarnya? Itu keyakinan. Beda dengan peraturan karena kita tidak membuatnya. Contoh, mengapa kita memakai peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawabannya ben. Ketika ada kecelakaan kita bisa menghindarinya atau kepala kita masih terlindungi, aman. Nah, tapi beda dengan keyakinan kelas. Anak tersebut menuliskan sendiri. Kata-katanya keluar dari dalam diri dia sendiri. Paling tidak ketika dia masuk dalam hati tertanam dan oh ya, saya harusnya seperti ini. Kenapa saya melanggar misalnya. Nah, peraturan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Misalnya, biar terhindar dari penyakit. Nah, virus yang melanda. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini dalam diri kita. Kalau saya tidak datang tepat waktu, maka saya akan merasa malu dengan peserta lain, atau mungkin nanti dinilai saya tidak tepat waktu atau tidak disiplin. Nah, dalam diri kita ada motivasi intrinsik dalam diri. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi antara peraturan dan keyakinan, tadi saya jelaskan, peraturan itu kita tidak terlibat dalam pembuatannya. Tetapi ketika keyakinan, kita itu dilibatkan. Di sini keyakinan kelas, ya kita melibatkan peserta didik untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah itu hanya berlaku untuk guru kelas saja? Tidak. Guru mapan pun boleh ketika masuk kesepakatan, kita mulai jam berapa, kita pulang jam berapa, disuruh maju bagaimana, setiap kelompok harus melakukan apa. Kita membuat keyakinan terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Boleh. Jadi nanti anak, oh ya aku
ngomong keyakinannya seperti itu, masa saya langgar? Paling tidak anak akan mengingatnya keyakinan tersebut. Nah, dalam keyakinan kita lihat di situ nanti ada di sini dari peraturan kelas. Saya yakin peraturan kelas itu ada di dalam kelas panjenengan sedoyo. Peraturan kelas kita ada. Dalam peraturan kelas kita buat menjadi keyakinan. Keyakinan itu nanti akan timbul lingkungan positif. Peraturan dulu, keyakinan kita buat keyakinan kelas di dalam setiap kelas masing-masing. Dan dari keyakinan kelas nanti akan menjadi budaya lingkungan positif, yaitu lingkungan kita. Batirnya nakal seperti ini diingatkan. Misalnya salah satu anak menuliskan tidak akan berkelahi, misalnya itu keyakinan saya. Saat ini keyakinan seperti itu kita akan lagi peserta didik. Bu, saya tulis di papan. Tawar lagi, setuju. Dari keyakinan tersebut maka akan membawa lingkungan positif. Misalnya di lingkungan, karena kita lingkungan kelas menjadi dan dari lingkungan kelas lebih besar lagi, yaitu menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Itu kita bangun dari peraturan ada. Keyakinan ini yang penting. Jadi kita dari awal membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dengan adanya keyakinan kelas menjadi lingkungan positif, dari lingkungan positif menjadi budaya positif. Nah, di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Bergantian atau menunggu giliran, bersabar atau menghormati orang lain. Ini untuk contoh kata peraturan, kalimatnya seperti apa, dan keyakinan kelas seperti apa. Di situ kita buat. Nanti silahkan mulai hari ini kita budayakan membuat keyakinan kelas. Bisa dimulai dari mungkin ketika kita akan melakukan pembelajaran, ataupun bisa kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita print, kita tempel, biar peserta didik kita selalu mengingatnya. Nah, di sini ada tata cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Silakan nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri, mau membuat keyakinan kelas yang seperti apa yang bisa diterapkan dalam lingkungan tersebut dan diikuti oleh seluruh kelas yang Bapak Ibu ampu. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi apapun yang ditulis peserta didik, kita bacakan satu persatu, kita tanyakan sepakat atau tidak. Kita sepakat, kita ambil. Nanti kita jadikan ataupun kita kelompokkan mana yang masuk dalam tanggung jawab ataupun disiplin ataupun yang lainnya. Jadi semua warga kelas terlibat di dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Ini adalah contoh dokumentasi kemarin ketika saya membuat keyakinan kelas. Ini terbagi menggunakan sticky note, menuliskan, terus menempel, terus saya kelompokkan mana yang masuk nilai kebajikan menghormati, kedisiplinan,
tanggung jawab, keselamatan, dan yang lainnya. Nah, ketika anak menuliskan tentang keyakinan, mereka antusias sekali. Mereka senang dengan keyakinan-keyakinan yang mereka tuliskan. Syukur banget dapat dilaksanakan karena itu adalah tujuan kita. Supaya kelas kita tetap tercipta aman, damai, menyenangkan pastinya. Nah, ini kita masuk materi yang keempat. Kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak Ibu mempunyai kebutuhan dasar? Apa kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan? Makan, minum, tempat tinggal, kenyamanan hidup, pasangan hidup. Kita lihat apakah dari kebutuhan itu salah satunya ada di dalam kebutuhan menurut teori yang akan saya sampaikan. Ini materinya sangat bagus banget karena itu menyangkut kebutuhan kita dan dunia pastinya. Tadi diutarakan katanya kebutuhannya pasangan hidup, sosial, makan, minum. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Tadam. Yang pertama, bertahan hidup. Itu pasti kebutuhan hidup. Dasarnya itu untuk bertahan. Kesenangan pasti, kebebasan pasti, kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada penguasaan. Kita lihat nih, kita baca ini nomor satu, kebutuhan mana yang paling ada, yang paling dasar, yang paling kita butuhkan. Kalau dilihat semuanya, apakah semuanya itu penting? 5 kebutuhan itu penting. Mana yang menurut bagi Anda merasa nomor 1? Bertahan hidup. Kesenangan, ya selingan. Kasih sayang dan rasa diterima. Antara kasih sayang dan rasa diterima, menurut jenengan, kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira mau pilih yang mana? Kasih sayang atau rasa diterima? Iya. Kasih sayang orang-orang tertentu, rasa diterima dimanapun kita berada, yang pengennya inilah saya, silahkan diterima apa adanya. Penguasaan ini belum, tapi kita lihat nanti di materi apakah penguasaan itu kita maksud atau kita bawa kemana kata-kata penguasaan tersebut. Nah, ini kita lihat di yang kebutuhan dasar manusia. Nanti di sini kita menemukan ternyata kita itu butuh apa saja. Nih dilihat 5 kebutuhan dasar manusia. Ini cilik banget. Yang pertama kita lihat kebutuhan hidup. Semua orang pasti punya kebutuhan hidup, baik bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan akan kesehatan, rumah, dan makan, seperti tadi. Terus untuk kebutuhan hidup, kita juga
yaitu kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman, tidak dengan apa namanya membawa hal-hal yang kurang baik, namun kita rasa aman dan nyaman untuk kita bisa bertahan hidup. Karena ketika ada suatu permasalahan atau suatu kasus, kita pasti akan merasa bagaimana dalam hidup ini. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang serta kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki itu memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Untuk kebutuhan menjadi bagian dari suatu kelompok, itu untuk cinta dan kasih sayang. Yaitu kita merasa kebutuhan menjadi bagian dari suatu kelompok. Tidak inginlah misalnya dalam suatu kelompok kita tidak dianggap, tetapi kita butuh saya diterima dalam kelompok ini. Nah, itu untuk cinta dan kasih sayang. Anak juga memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, yaitu dari seorang pendidik atau seorang guru. Bagi mereka, kita memberikan kasih sayang, kita memberikan perhatian, menganggap dia diterima, itu dengan cara tidak membeda-bedakan. Kemarin saya pengalaman di kelas saya baru masuk langsung. Sebagian anak bilang, Bu Guru, dalam keyakinan kelas itu tulis, Bu Guru menjadi sosok yang adil. Saya dalam hati langsung, adil yang bagaimana? Iya Bu, aja pilih kasih dari Bu Guru. Memang ada Bu Guru yang pilih kasih, ada Bu. Ada kelompok saya tema, kelompok saya tidak. Nah di situ saya pukulan. Aduh, kenapa baru datang saya diberi masalah dengan kasih sayang yang dibeda-bedakan? Tapi insya Allah saya pada peserta didik saya yang baru sekarang dan yang lama pun tidak menerapkan hal pilih kasih. Semua teranggap sama, tersayang semua. Tidak ada yang lebih ataupun tidak ada yang kurang. Karena mereka juga merasakan ternyata ketika di rumah ataupun di sekolah dibeda-bedakan kebutuhannya atau rasa cinta dan kasih sayangnya. Nah, di sini yang tadi penguasaan. Penting apa tidak sih penguasaan itu, yang seperti apa sih kebutuhan kita? Ternyata kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kira kuasa dalam hal apa? Tetapi di sini adalah kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, serta didengar dan memiliki rasa harga diri. Itu yang dimaksud dengan penguasaan. Jadi kebutuhan kita untuk mencapai sesuatu, menjadi lebih kompeten, lebih terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan juga memiliki rasa harga diri. Itu untuk penguasaan. Ternyata penguasaannya seperti itu, bukan penguasaan menjadi kita kuasa seperti ini, kita banyak ini menjadi seperti ini, itu tidak. Tetapi penguasaan di sini pengakuan atas kemampuan. Terus yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Bebas. Yaitu kebutuhan akan pilihan. Tadi Pak Guru itu baru datang sih, tadi ada kasih sayang, alasan tidak jadi disayang itu.
Iya, dia kurang kasih sayang. Kita lanjut ke yang kebebasan atau yang freedom. Ini adalah yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan, bebas tapi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak akan membutuhkan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh dengan orang lain, dan mereka juga akan selalu tertarik dengan hal baru. Apalagi kita, kalau misalnya mengajarkan peserta didik kita menggunakan bahan tayangan seperti ini, pasti anak langsung menjadi fokus dan fokus. Pasti besoknya lagi, Pak Guru, yang seperti kemarin lagi Pak, malah justru dia akan meminta. Sementara kita selama ini menggunakan tetapi tidak intens, hanya sesekali dalam sebulan, misalnya kita ambil 4 atau berapa kali kita menggunakannya. Tetapi ketika mungkin kita selalu menggunakan bahan ajar atau tayangan seperti ini, itu anak akan menjadi lebih antusias, senang, semangat. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kesenangan di sini untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Karena kita hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Dengan tertawa, dengan bermain, kita akan merasa terhibur. Lah terhibur di situ kita akan timbul senang, walaupun hanya sesaat, tetapi kita perlu yang namanya akan kesenangan. Kumpul-kumpul seperti ini pun kita akan membawa kesenangan. Kita bisa mengeksplorasi diri, kita bisa saling bersendagurau ataupun saling mengeluarkan ide kreatif kita. Nah, di sana kita juga bisa membawa peserta didik kita membawa kesenangan yang setinggi-tingginya bagi peserta didik kita, menikmati apa yang mereka lakukan. Karena kesenangan kita dan kesenangan peserta didik kita itu jelas berbeda. Anak-anak bermain seperti itu kan sudah senang, kita belum tentu. Nah, di sini kesenangan pun harus atau dijadikan suatu kebutuhan. Ada yang mungkin kesenangannya binatang, ada yang kesenangannya uang, ada yang kesenangannya kopi, berarti untuk bertahan hidup, kembung. Nah, di sini kesenangan itu juga merupakan hal yang dibutuhkan oleh manusia. Iya, semua orang berhak. Terus kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol guru. Apa 5 posisi kontrol guru? Sini. Nah, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Coba dari kelima posisi itu, posisi mana yang sudah Bapak Ibu terapkan pada peserta didiknya? Teman, pemantau, teman sudah. Pak Saiful menerapkan yang mana? Semuanya sudah diterapkan.
Ya, coba kita lihat. Yang penting saya tanya dulu. Terus dari 5 nilai itu, nilai posisi, 5 posisi tersebut mana yang paling sering? Pemantau. Memantau ya. Oke, kita lihat apakah posisi Bapak Ibu di sini sudah tepat dengan penjabaran nanti yang akan saya utarakan. Tadi sebagai teman sering, pemantau sering, pembuat rasa bersalah kadang, penghukum kadang juga. Kita lihat, ini adalah kalimat-kalimat ketika kita menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita lihat. Ya tengguna. Dilihat yang 5 posisi kontrol. Kita lihat di sini. Tadi katanya sering saya menjadi teman. Saya ajukan manajer, kenapa tidak ada yang jarang. Kita lihat. Padahal nilai mana yang paling tepat posisi kita? Kita lihat. Guru motivasinya, guru berbuat, guru berkata. Di situ dituliskan ada identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, dan juga identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Di sini di dalam penghukum menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Menyindir saya, mungkin kita atau mungkin saya lah, kesana-sana sering melakukan hal tersebut, tapi namanya anak kadang disindir pun ya tidak rasa. Pembuat rasa bersalah, di situ dituliskan seharusnya kamu seperti ini nak, ibu kecewa kenapa kamu melakukan hal itu. Sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, itu tidak pernah. Oh, ingat tidak? Ibu pernah bantu. Terus yang pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau maupun sebagai manajer, di sini kita, kalau saya sendiri sering melakukan penghukum, pernah, pemantau sering, manajer ini yang sulit untuk kita terapkan. Padahal murid bisa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Justru kita berusaha kita di posisi ini. Sementara bayangan kita manajer, berarti kudu tidak. Tetapi kita memanage, kenapa kamu seperti ini? Lebih baik seperti ini. Kita evaluasi ke peserta didik. Kenapa kamu bisa seperti ini? Anak memperbaiki diri. Oh iya Bu, saya keliru. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Cara mengatasinya diserahkan lagi kepada peserta didik tersebut. Jadi kita tidak menjalankan ataupun tidak membuat orang merasa bagaimana, itu tidak. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Ini.
kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Jadi kita mencari solusi, dan solusi itu diterapkan atau anak yang mencari solusi tersebut. Jadi kita tidak itu tidak, tetapi kita memanage atau memberikan pengarahan kepada peserta didik kita. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa-apa kamu. Nah, di situ kita sebagai penghukum. Tetapi di sini kita lebih tepat ketika di dalam posisi itu adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Namun tidak luput kita selama ini sering melakukan penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Padahal ketika kita melakukan hal dua itu dalam benak siswa itu pasti tersimpan dalam jangka waktu lama. Saya pernah dihukum bu guru seperti ini. Saya pernah dibuat malu oleh bu guru seperti ini. Itu pasti akan tertanam, teringat terus. Tetapi ketika kita memberikan kita di posisi teman, pemantau, manajer, itu anak dan kita akan sama-sama merasa nyaman. Masuk ke materi yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Sini. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di sini ada 3 tahapan. Posisi segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ketika Bapak Ibu menghadapi suatu permasalahan di kelas, silahkan terapkan ini. Tanyakan dulu, kenapa kamu seperti ini? Saya tidak diberi uang saku bu oleh mama saya. Kenapa tidak diberi uang saku? Mama saya tidak bekerja bu, mama saya belum mendapat kiriman dari ayah misalnya. Kok belum dapat kiriman? Kenapa? Karena ayah saya sedang sakit di sana misalnya. Kita tanyakan, kita gali apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Nah di sana nanti anak akan kita tanya, mengapa kamu menjadi seperti ini? Kenapa? Apakah kamu sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada? Bagaimana solusinya? Kita cari, kita putuskan, kita ambil, dan kita mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak tersebut melalui 3 tahapan itu, dan nanti kita akan menemukan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih disiplin bu, yang lebih bermanfaat, yang lebih dihargai, ataupun yang lainnya. Nah di sini ada untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, identitas, menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimatnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Selama ini kita jarang membuat kata-kata seperti ini. Ada anak salah, kita langsung, apa kamu berbuat seperti itu? Kamu salah, kamu ini. Padahal kita harus memberikan larangan terlebih dahulu. Oh, kamu tidak diberi uang saku gara-gara orang tua kamu sakit.
sakit, orang tua kamu tidak bekerja. Bu guru juga pernah, Bu guru juga kalau sekolah jarang sanggup seperti itu. Jadi anak tidak merasa down, terus merasa juga ada motivasi untuk tetap ke sekolah dengan kata-kata seperti ini. Di sini tidak ada yang salah. Semua orang pernah berbuat kesalahan, tapi dari kesalahan itu mari kita cari solusi. Kira-kira solusinya apa? Kita serahkan lagi ke murid. Untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan ini? Iya Bu, saya melakukan ini karena orang tua saya tadi pagi bangun kesiangan, jadi saya tidak sarapan dan di sekolah saya menjadi lemas, misalnya seperti itu. Terus penting apa tidak sarapan bagi kamu? Penting Bu. Kita menanyakan seperti itu. Jadi, kenapa katanya anak? Ora sarap, mana kena masak? Wah, kok langsung ke peserta didik kita. Tapi besok mulai silakan kita menerapkan segitiga restitusi mulai dari tahapan pertama, tahapan kedua yaitu memvalidasi kebutuhan, dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan apa nilai yang kita percaya yang ada di kelas kita. Kelas yang ideal menurutnya itu kelas yang bagaimana? Kita tanyakan lagi ke peserta didik. Kamu menjadi seorang yang seperti apa? Kamu itu kalau menjadi sudah dewasa. Kita tanyakan hal seperti itu. Jadi anak salah, tetapi kita tidak menyalahkan. Tetapi kita mempunyai tahapan biar anak itu, oh ternyata saya salah. Saya harus berbuat seperti ini mulai dari hari ini dan seterusnya. Itu yang harus kita terapkan. Nah, dari segitiga restitusi ini, oke, kita lihat di sini ada intervensinya. Kamu ingin berbuat lebih baik atau tidak? Kapan kamu bisa memulainya? Peraturan yang bagaimana yang kamu inginkan atau keyakinan yang bagaimana? Saat ini kamu seharusnya berbuat seperti apa? Itu yang perlu ditanyakan kepada peserta didik kita. Jadi kita tidak semata-mata kepada peserta didik langsung melihat anak berkelahi, langsung kuping, siji tarik ke sana, itu tidak. Tetapi kita harus memfasilitasi, kita harus mencari solusi dan mencari jalan keluar ataupun solusi tadi, dan solusi itu ditimbulkan atau dikeluarkan dari peserta didik. Oke, sudah berjaya untuk berbuat seperti ini. Kira-kira kapan kamu mau melakukan ini? Besok Bu, saya mau melakukan ini. Oke, besok Bu, mudah-mudahan kamu bisa menjalankan kamu sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan di kemudian hari. Di sini untuk materi saya itu sudah sampai pada yang ketujuh, yaitu tadi. Nah, di sini kita akan melakukan refleksi sebentar. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan, kira-kira dari pemaparan tadi, adakah hal yang Bapak Ibu dapatkan? Caranya apa? Apa coba? Hal apa yang Bapak Ibu temukan tadi? Yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu, di kemudian hari saya akan melakukan ini. Contohnya ingin melakukan apa? Ya, silakan. Maju dong. Nyanyi? Bukan. Oke, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ketika mendengar Ibu Tumiati menjelaskan paparan disiplin positif?
sedikit yang saya dapat adalah ternyata penentu keputusan solusi masalah itu tidak selalu pada guru, ya kan? Jadi betul ya, ketika murid berbuat kesalahan, tidak semua keputusan harus dari saya sebagai guru. Ternyata siswa juga diberi hak untuk menentukan solusi apa yang terserah dia, yang dia mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, itu yang kita komunikasi, kolaborasi dengan siswa yang sama-sama enak. Oke, kita sebagai guru juga ini sepakat, dan sebagai siswa juga tidak terasa terugikan, hanya berjalan bersama. Nah, itu salah satu yang saya dapat. Terima kasih untuk telah memberikan materi. Tepuk tangan untuk saya. Terima kasih. Ternyata memang benar. Di sini kita hanya sebagai penuntut atau pemberi penyambung, tetapi semua hal itu kita juga tidak semata-mata yo kok ada keputusan tidak, tapi kita juga bisa meluruskan dari hal-hal yang diambil oleh siswa tersebut. Di sini mungkin dari pemaparan materi yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan ataupun masih kurang informasinya atau penyampaian saya masih kurang, bisa ditanyakan langsung nanti pada forum-forum atau pada sesi-sesi berikutnya. Namun untuk pemaparan hari ini yaitu tentang budaya positif, saya kira sudah tersampaikan dari 1 sampai 7. Saya